Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman ataupun nikmat Islam, serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Apalagi bulan ini adalah bulan Ramadan, tentunya kita berharap ibadah yang kita lakukan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan-tuntunan dan ajaran-ajarannya kepada kita semua, baik melalui Al-Quranul Karim ataupun melalui sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua berharap di yaumil qiyamah nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan memberikan syafaatul uzma kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur karena doa-doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan selama 2 bulan penuh, mulai dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, kita berharap agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Allah telah ijabah doa-doa yang kita panjatkan tersebut. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang baik, dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga napas kita yang keluar adalah pahala. Ucapan-ucapan kita yang keluar dari lisan kita adalah pahala. Perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis ganjaran-ganjaran yang Allah berikan juga akan berlipat ganda terhadap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini ada ibadah yang istimewa yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Hanya bulan Ramadanlah ibadah ini dapat dilaksanakan. Ibadah apakah gerangan? Yaitu pelaksanaan sholat taraweh. Sholat taraweh tidak ada di bulan-bulan yang lain kecuali ada di bulan Ramadan. Sholat taraweh adalah sunnah muakkadah, pelaksanaan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, agar malam-malam daripada bulan Ramadan ini dapat melaksanakan sholat taraweh. Dan sholat taraweh juga disebut dengan qiyamul lail. Kita mengisi qiyamul lail kita pada bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat taraweh dengan sebaik-baiknya.
Sholat tarawih bisa dilaksanakan dengan 20 rakaat, 10 kali salam, ataupun dengan 8 rakaat, 4 kali salam. Semuanya adalah dibenarkan. Yang penting bagaimana kita dapat melaksanakan sholat tarawih tersebut, baik yang 20 ataupun 8 rakaat, dengan iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan sholat tarawih harus dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam sholat tarawih itu ada beberapa keutamaan-keutamaan yang kita bisa raih dengan melaksanakannya. Keutamaan yang pertama adalah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama an dzambihi." Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama an dzambihi, maka dosa-dosa yang terdahulunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamul Ramadan di dalam hadis ini adalah sholat tarawih. Kita dapat mengisi malam-malam kita, qiyamul lail kita, dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan dengan sholat tarawih yang kita lakukan dengan ikhlas, yang kita laksanakan dengan kesadaran bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keutamaan yang selanjutnya yang dimiliki oleh sholat tarawih adalah dicatat sebagai pahala qiyamul lail semalam penuh. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man qama ma'al imam hatta yatasarrafa lahu qiyamu lailatin." Bahwa sesungguhnya orang yang melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan sholat tarawih ma'al imam, bersama dengan imam atau dengan berjamaah, hatta yatasarrafa lahu qiyamul lail, maka hingga selesai pelaksanaan tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail semalam penuh. Ganjaran yang diberikan oleh Allah adalah semalam penuh ibadah yang kita lakukan hanya dengan sholat tarawih yang kita laksanakan dengan niatan ikhlas dan penuh dengan keimanan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketiga daripada sholat tarawih adalah kita dapat mensyiarkan malam-malam di bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengagung-agungkan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya, sehingga setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, kita keluar dalam keadaan suci karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan
bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah karena saya manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.